Semoga saat ini yang mungkin ada yang sakit segera diberikan obat dan kesembuhan oleh Allah. Barangkali ada di antara yang saat ini lagi susah, semoga Allah bahagiakan hidupnya. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan, masalah yang sangat pelik dan sulit. Semoga dengan bacaan Fatihah kita Allah mengurai, memberikan jalan keluar. Semoga putra putri kita menjadi putra putri yang solih dan solihah. Atas Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga para mitra Suara Giri, seluruh kita oleh Allah diberikan rizki yang berupa istiqomah dalam beribadah serta husnul khotimah. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa khasah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina fi hadzal makani wal majlis syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Baiklah para mitra Suara Giri, mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini merupakan fasol atau pasal yang baru. Fit du'ai, di dalam rangka menjelaskan tentang doa, wal istighfari, dan bacaan istighfar, wal qur'ani, dan bacaan Al-Qur'an, wasairil azkari, dan beberapa wirid dan zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para mitra Suara Giri, saat ini kita akan membahas tentang doa, istighfar, membaca Al-Quran, serta zikir-zikir yang lainnya. Ini yang akan dibahas, wasiatnya Rasul kepada Sayyidina Ali yang mengarah kepada doa, istighfar, membaca Al-Quran, dan wirid dan zikir ini. Qala, bersabda alaihi salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi, kepadanya Nabi, as-salatu, utawi keselamatan, utawi doa, wassalamu, lan keselamatan. Ya Ali, he Ali, alaika, hendaklah kamu, bidu'ai, untuk selalu melanggengkan doa, bainal adzani, di antara adzan dua, bainal adzani, di antara dua adzan, bainal adzani, di antara adzan,
wal iqamati dan iqamah. Fa innahu karena sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah itulah yuraddu tidak ditolak apa ya doa antara azan dan iqamah. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali ini membiasakan untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Ini memang wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, tapi sesungguhnya adalah wasiat Nabi untuk kita semuanya, agar kita selalu membiasakan untuk berdoa saat ada orang azan dan iqamah, saat ada orang yang melakukan di antara azan dan iqamah itu kita diperintahkan untuk berdoa. Kenapa Nabi memerintahkan itu? Fa innahu la yuraddu, karena sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah. Para mitra Suara Giri, apakah ada doa yang ditolak oleh Allah? Ya, Allah itu tidak pernah menolak doa. Allah itu tidak pernah mengabaikan doa hambanya, kecuali doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Yang lalai itu pengertiannya gimana ya? Yang tidak didasarkan kepada Allah, dia cuma sekedar berdoa, minta, tapi sementara dia tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Atau ghaflah di situ dimaknai dengan orang itu sedang melakukan perbuatan yang di luar syariatnya Allah, dibenci oleh Allah, melakukan maksiat tapi dia berdoa. Wah, itu Allah membenci orang-orang yang seperti itu. Misalnya orang yang sedang minum khamr, di tengah mabuknya dia ini berdoa, ya antara mabuk dengan tidak, antara sadar dengan tidak, dia berdoa. Nah, ini ngenyek Allah, itu menghina Allah. Itu yang jelas Allah tidak berkenan terhadap doa-doa hamba yang ghaflah seperti itu. Nah, kenapa Nabi memerintahkan untuk berdoa di antara azan dan iqamah? Azan dan iqamah adalah dua hal yang sangat mulia. Orang azan itu di samping bacaannya yang mulia, tapi misinya yang mulia. Misinya juga mulia. Bacaannya yang mulia, bagaimana tidak mulia? Wong lafalnya itu lafal-lafal yang kalimat thayyibah yang dipakai. Coba kalau azan itu yang pertama kan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kalimat yang mulia, itu kalimat thayyibah yang diulang sampai 2 kali. Lalu kemudian membaca syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Lah, syahadat tauhid dikumandangkan, dibaca 2 kali. Kemudian membaca syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalnya. Jadi membaca syahadat Rasul setelah syahadat tauhid. Itu kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang mulia yang dibaca itu. Ya, terus kemudian dia juga memiliki misi yang mulia pula. Apa misinya? Hayya 'alas shalah, mengajak orang sholat. Misinya itu mengajak orang-orang untuk berbuat sholat, berbuat kebaikan. Apa tidak mulia itu misi seperti itu?
hayya 'alal falah. Yang kedua, mengajak orang berbuat mendapatkan kesuksesan. Al-falahu, keberuntungan, kesuksesan. Mengajak orang untuk sukses. Lah yang sukses di sini ini yang dimaksud adalah ya sukses dalam kehidupan di akhirat kelak dengan menunaikan ibadah sholat itu. Nah, maka para mitra Suara Giri, dua hal ya yang ada, dua hal kebaikan yang ada di dalam azan, yaitu tadi disampaikan kalimat-kalimatnya thayyibah, kalimat-kalimatnya mulia, tapi misinya ya juga mulia. Nah, setelah itu ya setelah takbir Allahu Akbar la ilaha illallah, ya setelah azan nanti ada jedahnya. Lah jedah itulah kita diperintahkan sebelum qomat, sebelum iqomah ya, kita diperintahkan untuk berdoa. Artinya apa? Doa yang kita panjatkan itu ditandai ya, dipatoki oleh dua hal yang sangat mulia. Adzan tadi sudah mulia, iqomah mulia. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lah itu adalah kalimat thayyibah yang kemudian juga memiliki misi. Kalau iqomah itu menandai, memberitahu, mengaba-aba kepada semua manusia bahwa sholat akan segera ditindak, akan segera dikerjakan, akan segera dilaksanakan, ditegakkan, begitu. Maka dua hal ini yang mulia ini, lalu kemudian di tengah-tengahnya, di antara keduanya kita memanfaatkannya untuk berdoa. Subhanallah, ini merupakan energi yang sangat besar dalam rangka untuk mendorong terkabulnya doa. Maka para mitra Suara Giri rahimakumullah, doa-doa yang dipanjatkan bersamaan dengan amal-amal yang baik itu memang anjuran. Setelah sholat kita diperintahkan berdoa, antara dua khutbah itu diperintahkan kita berdoa ya. Kemudian saat kita menunaikan puasa, menjalankan ibadah puasa, diperintahkan untuk banyak berdoa. Menunaikan ibadah umroh, menunaikan ibadah haji, kita diperintahkan berdoa. Artinya apa para mitra Suara Giri FM rahimakumullah? Doa yang dipanjatkan pada saat kita menunaikan kebaikan dan ketaatan itu menjadi energi tambahan yang besar dalam rangka terkabulnya doa. Sehingga Nabi menyampaikan fa innahu la yuraddu, karena sesungguhnya doa diantara, ya sebenarnya tidak hanya doa adzan saja pengertian luasnya. Kalau di sini kan siyahul kalamnya, konteksnya adalah mengarah kepada diantara adzan dan iqomah. Tapi sesungguhnya bisa ditarik kesimpulan bahwa doa-doa yang dipanjatkan ketika kita menunaikan ibadah, ketika kita menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah, iku la yuraddu, tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra Suara Giri jangan dilewatkan saat kemudian ada azan dan iqomah, saat kita menunaikan kebaikan, manfaatkan momen kebaikan dan ketaatan itu untuk menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dah, kita lanjutkan lagi. Ya Ali, he Ali,
idza ta'auta, apabila engkau berdoa, fabsut, maka renggangkanlah yadaka, tanganmu, hadwa sadrika, yang lurus dengan dadamu, wala tarfa'ha, dan janganlah kamu mengangkatnya, mengangkat dua tangan itu, fauqa ra'sika, di atas kepalamu, wa tusyiru, dan berikanlah isyarah, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, bisa babatika, dengan jari tanganmu, al-yumna, yang kanan. Jadi ini adalah menyangkut tentang adab berdoa yang dianjurkan oleh Nabi. Adab berdoa itu sebenarnya banyak para mitra Suara Giri, tapi ini yang disampaikan oleh Nabi adalah sebagian saja. Ya, kalau yang disampaikan di sini itu kita diperintahkan melalui Sayyidina Ali, kalau kita berdoa maka tangan kita renggangkan. Ya. Tangan kita angkat setinggi dada, selurus dengan dada. Ya, memang orang berdoa itu ya macam-macam. Kalau kita melihat ada orang sedang berdoa sesudah sholat itu, ada yang berdoa itu tangannya tidak diangkat, ditaruh di atas pupunya, di atas lututnya. Kalau sedang sila gitu ya, sedang sila tangannya ditaruh, tidak diangkat. Ya, ini merupakan etika berdoa. Ya, etika yang seperti itu ya kurang baik. Mengapa kok kurang baik? Kesannya adalah kurang serius berdoa model begitu itu. Lah bagaimana wong dia meminta kok tangannya nggak diangkat? Ya mestinya ya mengangkat tangan itu menandakan tawadhu kita, menandakan kita ya andap asor kepada Allah kalau kita mengangkat tangan itu. Nah, sementara kalau tangan ditaruh di lutut itu kan menunjukkan bahwa orang itu sedang bermalas-malasan, minta tapi bermalas-malasan. Nah, ini etika yang tidak baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Nabi itu, wala tarfa'ha fauqa ra'sika, janganlah kamu mengangkat kedua tanganmu itu di atas kepala. Ada orang yang berdoa itu lebay, tangannya ditaruh di atas kepala atau diangkat di atas kepala. Jadi kayaknya ya lebay itu. Yang diajarkan oleh Nabi di dalam kitab ini, luruskan ya selurus dada. Nah, itu menunjukkan bahwa keseriusan dan kedhaifan, atau menunjukkan bahwa kita ini lemah gitu loh. Kita sedang ya menengadah, kita sedang menghibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu memang tidak sampai haram sih orang mengangkat tangan di atas kepala, kemudian orang berdoa, kemudian tangannya itu dicekutukan atau dirapatkan jadi nyeketem bahasa Jawanya. Itu memang tidak sampai berdosa, tapi etikanya kurang bagus. Jadi fabsut yadaka itu maksudnya jari-jari kita beber gitu loh, kita buka maksudnya. Nah, kalau ada orang berdoa terus tangannya gegem itu kan ya etikanya nggak baik. Wong minta kok
gegem. Itu menyangkut tentang etika. Jadi sesungguhnya etika dalam berdoa itu banyak ya, yang kemudian juga menjadi sunnahnya Nabi. Menghadap ke kiblat ya, menutup aurat, lalu kemudian menghadap kiblat, lalu membaca hamdalah, memuji-muji Allah, membaca sholawat kepada Nabi, lalu kemudian dengan suara yang tidak nyentak-nyentak ya, suara yang lembut begitu. Itu etika ya. Mengapa kita pakai membaca sholawat kepada Rasulullah? Itu sebagai tawassul, perantara kita agar nyambung doa kita itu kepada Allah ya. Kita bertawassul kepada Nabi karena Rasulullah itu kekasihnya Allah, orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Kata Allah di dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, dalam Al-Quran katakan, wahai Muhammad, jika orang-orang itu cinta kepadaku, maka suruh dia untuk mengikuti kamu. Mengikuti di sini ini ya cinta kepada Nabi. Bangun cinta kita kepada Rasul, itu menunjukkan kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat kita berdoa pun ya, kita bertawassul, bermediasi dengan Nabi, kekasihnya Allah Ta'ala. Tentang tawassul ini untuk bisa lebih dipahami ya, sama dengan kita ini kalau mau menemui seseorang penting ya, itu kalau langsung kita menemui beliau, menemui Pak Presiden, terus langsung masuk ke wilayah istana, belum apa-apa sudah ditahan oleh Pas Pampres kita ini. Tapi kalau ada orang yang membawa, karena orang itu kenal dengan Pak Presiden, akrab, dan kita minta tolong kepada beliau, maka akan gampang. Pas Pampres dilewati, prosedur kepresidenan akan dimudahkan, begitu ya. Maka para mitra Suara Giri membaca sholawat kepada Nabi saat kita mau berdoa itu termasuk etika ya, sebagaimana yang dibahas dalam kitab ini tadi. Kita sedang membahas tentang etika dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, wa tusyiru ilallahi ta'ala. Kita diperintahkan untuk memberikan isyarah dengan bisababatikal yumna, dengan jari telunjuk, bisababatika, dengan jari telunjukmu al yumna, yang kanan. Jadi kalau kita berdoa itu diperintahkan tangan tadi diangkat, lalu jari telunjuk kita itu kita acungkan ya, kita sendirikan. Yang maknanya apa? Maknanya hati kita meyakini bahwa kita ini sedang meminta kepada Allah yang Maha Satu, dan Allah lah jujukan kita dalam doa ini. Ini pelajaran untuk hati orang-orang yang sedang melakukan doa. Jadi supaya semakin kuat keyakinan kita, karena salah satu penyebab dikabulkannya doa itu adalah kita yakin terhadap doa yang kita panjatkan. Maka para mitra Suara Giri, untuk mendukung keyakinan kita dalam berdoa, sebaiknya kita faham apa yang kita minta.
Kalau itu bahasa Arab, maka ya harus kita pahami terjemahnya paling tidak. Kalau kita tidak paham, ya sebaiknya ya bahasa Indonesia saja kalau kita nggak paham. Menggunakan bahasa Jawa saja kalau tidak paham. Atau bahasa apa saja yang kita paham, itu akan lebih menghayati. Kita akan lebih kuat, ya, motivasi dan konsentrasi kita ditambah dengan jali telunjuk kita yang kita isyarahkan itu menjadikan kita semakin konsen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sedangkan kamu adalah orang yang yakin bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu keyakinan yang mendukung kita untuk dikabulkan doa itu adalah salah satu yang menyebabkan kita ini yakin itu adalah kita faham maknanya, kita faham artinya. Ya, itu merupakan etika kita dalam berdoa. Dah, kita lanjutkan lagi. Ya Ali, he Ali, la tajhar, janganlah kamu mengeraskan biqiraatika, dengan bacaanmu, wala bidu'aika, dan juga jangan mengeraskan kamu dengan doa-doamu, haitsu yusolli, sekiranya sholat sapa annasu manusia, fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu yufsidu alaihim sholatahum, bisa mengganggu ya sholat mereka. Jadi para mitra Suara Giri rahimakumullah, kalau ada orang yang sedang sholat, maka jangan sampai kita ini mengeraskan suara yang berlebihan. Jangan sampai kita ini ya melambungkan suara sampai berbeken orang yang lain itu. Ya, atau pada saat kita berdoa, ya Pak, apakah dengan suara yang lirih? Ya, tidak juga. Tidak berarti kemudian tidak ada suaranya. Ya silakan bersuara, karena doa itu permintaan. Kalau tidak muncul suaranya, maka kita juga tidak paham terhadap apa yang kita minta. Satu hal yang juga perlu untuk menjadi perhatian, terutama bagi kita yang ketika berdoa itu berjamaah, maka seorang imam jangan egois. Maksudnya egois itu bagaimana? Doa itu dibaca ya untuk dirinya sendiri. Di samping memang suaranya tidak terdengar, ya. Doa itu dibaca dengan begitu cepatnya, was. Sehingga orang lain yang makmumnya itu menjadi tidak paham. Ya oman amin gitu aja, walaupun sesungguhnya itu ya juga boleh. Ya, seorang makmum yang mengikuti doanya imam dan imamnya tidak dengar ya karena saking jauhnya ya, itu nggak apa-apa. Seorang makmum cukup mempercayakan bahwa doanya imam itu pasti benar, doanya imam itu pasti baik, yang diminta oleh imam itu yang baik-baik dan sesuai dengan yang saya minta gitu. Harus punya keyakinan begitu, sehingga aminnya makmum itu cukup mendukung ya, cukup menjadi tambahan energi akan dikabulkannya doa. Tetapi para mitra Suara Giri, apabila seorang imam berdoa
lalu doanya itu didengarkan utuh oleh makmumnya, itu akan lebih baik karena akan membangun konsentrasi dan kekhusyuan tersendiri gitu. Nah, sekarang ini kan dilanggar-langgar di masjid-masjid itu didukung oleh sound system yang kuat, itu membantu agar doa yang kita panjatkan itu didengar oleh makmum kita gitu. Nah, kaitannya dengan yang disampaikan tadi wala tajhar biqiraatika itu bagaimana, Pak? Yang dimaksud adalah jangan sampai berlebihan. Sudah pakai mic, lalu mic-nya itu dikeras-keraskan, sementara di situ ada orang yang sedang sholat, ya boleh, tapi mic-nya agak dijauhkan sedikit. Ya, sehingga orang-orang yang berdoa, jamaah yang berdoa itu masih tetap energinya terkumpul di situ, konsentrasinya maksud saya. Konsentrasi terhadap yang dia minta itu ngumpul di situ. Nah, sehingga aminnya itu amin yang sesuai dengan arah kemauan imam. Begitu. Ya, yang tidak boleh itu kan yang berlebihan, lebay. Ya, sudah mic-nya keras, suaranya bianter. Nah, itu yang dikhawatirkan. Fa inna dzalika yufsidu alaihim sholatahum. Yang demikian itu bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat. Sekali lagi para mitra Suara Giri, kita yang sesungguhnya bisa mengukur itu, apakah suara kita itu cukup mengganggu orang lain di sekitar kita yang sedang sholat atau tidak. Itu yang kita yang sebenarnya juga bisa mengukur itu. Jadi kalau memang suara yang begitu kerasnya itu membuat orang terganggu ketika sholat, ya dikecilkan sedikit. Pak, bagaimana kalau ada orang yang tidak sholat, dia juga tidak sedang apa ya ibadah, dia tidak nyaman selalu terhadap orang-orang yang mendengarkan suara banter. Lah itu pengecualian, ada memang tipikal orang yang seperti itu ya, tetapi ya secara umum suara itu keras tidaknya itu bisa dirasakan menurut ukuran pada umumnya manusia gitu. Ada orang itu yang tidak suka ketika ada tadarus Al-Quran misalnya dinaikkan di atas speaker. Nah, saya mau nanya itu, kalau dia tidak suka ya dengan orang yang pengeras suara yang mengaji Al-Quran itu, jangan-jangan dia tidak suka membaca Al-Qurannya. Lah ini makanya para mitra Suara Giri ya harus hati-hati, jangan sampai kita ini benci terhadap orang yang membaca Al-Quran, jangan. Tapi memang kita pelakunya yang membaca Al-Quran itu memang juga harus tahu volumenya, harus disesuaikan dengan pada umumnya orang. Nah, kalau keras sampai memekakkan telinga, ya itu memang secara umum orang merasa tidak nyaman, ya itu jangan dilakukan. Jadi semua berjalan sesuai dengan keumuman manusia, telinga manusia. Ya, jangan sampai kita terjebak dengan tidak suka membaca Al-Quran, sementara kalau ada lagu-lagu yang banter dia suka. Lah itu adalah setan jadinya, yang sengaja memang menghembuskan kebencian terhadap suara-suara kalimat-kalimat thayyibah. Jangan-jangan ada orang azan dia nggak suka, jangan-jangan ada orang wiridan ya, walaupun tidak keras suaranya tapi dengar kan dengan mikrofon itu dia nggak suka. Jangan-jangan begitu, karena memang setan itu halus sekali.
kebencian itu bisa saja dihembuskan oleh setan dengan modus suara yang keras, dengan modus mikrofon, dengan modus yang lain. Oleh karenanya kepada orang-orang yang punya tipikal seperti itu ya harus mempelajari, jangan sampai lalu terjebak dengan membenci kalimat-kalimat thayyibah. Itu sangat berbahaya itu nanti jadinya. Karena apa? Dia keluar dari konteks suara teknis, justru malah masuk pada persoalan yang substansi. Apa substansi itu? Zikir, wirid, ngaji Quran, yaitu gak suka dengan itunya, dengan dalih suaranya yang keras. Itu bisa saja nanti akhirnya setan mengarahkan kita ke sana. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita lanjutkan lagi ya Ali. Man barang siapa zakaro yang berzikir sapa ya man Allah kepada Allah qoblal fajri sebelum fajar wa qabla tulu'i syamsi dan sebelum terbitnya matahari wa qabla ghurubiha dan sebelum tenggelamnya matahari istahya maka Allah istahya maka malu sapa Allahu Allah ayyu'adziba untuk menghukum hu kepada man binari dengan neraka. Masya Allah. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Para mitra Suara Giri, ini Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berzikir qoblal fajri sebelum subuh. Jadi kayak tadi itu, sebelum subuh panjenengan semuanya sudah bangun. Begitu bangun sholat malam, terus dikir-dikir wirid-wirid, itu sebelum subuh itu. Ya, apa saja membaca Al-Quran itu juga termasuk zikir kok. Mungkin membaca Al-Qur'annya, mungkin ya kalau pakai tasbih ya membaca subhanallah, membaca hamdalah, membaca takbir, membaca hauqalah, ya, membaca zikirnya Nabi Adam, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau membaca zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, atau membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar. Atau apapun zikir dan wirid yang dia baca sambil menunggu waktunya subuh. Masya Allah, itu luar biasa. Atau waqabla tulu'i syamsi, siapa yang berzikir kepada Allah sebelum terbitnya matahari. Sebelum matahari terbit ya kira-kira jam 5:30 ya, karena terbitnya matahari itu sekarang memang fluktuasi ya, fluktuasi. Sekarang ini jam 5 lebih 10 menit itu sudah masuk, atau 15 menit sudah masuk waktunya syuruk, waktunya sholat isyraq. Nanti ya sesudah itu baru sekitar jam 5 lebih 24, 23
itu masuk waktunya sholat duha. Lah, kapan ini ya? Kira-kira qabla tulu, ya jam 6 kira-kira. Kalau sekarang, karena memang waktu itu kan maju dan mundur waktu itu. Siapa yang berzikir pada sekitar jam 6 kalau waktu sekarang, atau wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbenam. Matahari terbenam itu sekitar jam 5 lebih 10 menit. Berarti kita membaca zikir wirid tadi itu ya sekitar jam 4:30 sampai terus ya ketemu dengan ghurubus syamsi sebelum maghrib ini. Ini Nabi menyampaikan istahyallahu ayyu'adzibahu. Allah malu untuk menyiksa orang itu. Wah, ini bahasanya luar biasa. Allah nang malu kok. Jadi para mitra Suara Giri, ya maksudnya Allah tidak akan menyiksa orang itu, begitu loh. Dengan alasan malu. Maksudnya malu di sini ini sayang, menyayangi, saking sayangnya sampai gak mentolo, sampai jadi kayak malu begitu Allah itu. Untuk menyiksa orang-orang yang mau berzikir sebelum fajar, sebelum terbitnya matahari, sebelum tenggelamnya matahari. Jadi Allah akan ya menghentikan, atau Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang seperti itu dengan neraka. Dijamin oleh Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh Pak, kan hanya wiridan. Loh ya, masa ada orang wiridan sebelum subuh terus dia nggak sholat subuh? Masa ada orang mau wiridan sebelum munculnya matahari, sebelum terbitnya matahari, lalu orang itu tidak sholat syuruk, sholat isyraq, tidak sholat duha? Wong itu waktunya dekat sekali. Begitu loh maksudnya para mitra Suara Giri. Jadi ini bahasa-bahasa yang memang harus dimaknai efeknya. Kenapa Allah itu tidak akan menyiksa orang-orang yang mau zikir di waktu-waktu tadi itu? Karena orang-orang yang berzikir pada saat itu pasti orangnya mau melaksanakan sholat subuh qoblal fajri. Orang yang zikir qoblal fajri. Ya, kenapa Allah itu malu untuk menghukum atau menyiksa orang-orang yang mau zikir sebelum terbitnya matahari? Karena gak mungkin dia tidak melaksanakan sholat isyraq, karena tidak mungkin dia akan tidak melaksanakan sholat duha. Wong itu waktunya sangat dekat sekali. Begitu para mitra Suara Giri. Sehingga alasannya ya, kalau Allah kemudian malu dan tidak akan menyiksa orang itu, ya bisa difahami. Begitu. Kita lanjutkan lagi. Ya Ali, wahai Ali, idza shallaita, apabila engkau sholat, faq'ud, maka duduklah, maka naka di tempatmu, hatta tatlu asyam, hatta tatlu asyamsi, hatta tatlu asyamsu, sehingga muncul atau sehingga terbit apa ya matahari. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yaktubu, mencatat, liman kepada orang, ya jalisu, yang duduk, maka nahu, di tempat duduknya, dicatat apa? Hajatan, haji, wa umrotan, dan umroh, aw'id qaraqabatin, atau memerdekakan budak, au sodaqota alfin, atau bersedekah 1000 dinarin, dinar, 1000 dinar, fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Para mitra Suara Giri, Allah itu maha sayang, maha murah. Allah itu banyak hal ibadah yang sebenarnya tidak seberapa, tapi pahalanya besar. Itu kalau Allah tidak saking sayangnya kepada manusia, nggak mungkin.
Jadi sengaja Allah itu memberikan pahala-pahala kepada manusia itu dengan kapasitas yang besar. Mengapa? Karena Allah itu aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Jadi Allah itu tidak akan memerintahkan kamu manusia untuk melaksanakan apapun perintahnya Allah, kecuali perintahnya Allah itu dalam rangka Allah nanti akan memasukkanmu ke dalam surga, gitu loh. Jadi kalau kita diperintahkan sholat itu bukan kemudian Allah mengendaki kita rekoso, tidak. Wong sholat itu ndak sulit kok. Allah memerintahkan kita untuk bangun malam, qiyamul lail. Itu tidak berarti Allah merepotkan kita. Enak-enak tidur lalu kita disuruh untuk bangun supaya kita ini tidak nyaman tidur. Tidak sama sekali. Tidak berarti kita ini diperintahkan oleh Allah ya menunaikan ibadah haji dengan biaya yang tidak murah, dengan berbagai macam resiko ya yang berat. Itu lalu kemudian Allah ingin menggoda, menyiksa. Enggak, Allah tidak begitu. Tapi alasan utamanya dalam rangka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena orang yang masuk di dalam surga itu ada ya, diantaranya sebabnya itu adalah ya bikasratil a'malis sholihat wa qaliliz dzunub. Orang dimasukkan Allah ke dalam surga itu karena kasrati a'malis sholihat, banyaknya jumlah amal yang baik ya, wa qaliliz dzunub, dan sedikitnya dosa. Nah, walaupun ada faktor pertama yang tidak saya buka sekarang. Apa itu? Orang dimasukkan surga itu karena welasnya Allah ya, bisa babir ridho warahmah minallah, karena Allah ridho, karena Allah sayang kepada hambanya. Jadi bukan semata-mata karena amal, bukan, tapi itu sebab itu adalah sebab khusus bagi orang-orang yang memang ya tingkatannya tinggi. Bahwa ada sebab yang kedua, yaitu apa? Bikasratil a'malis sholihat wa qaliliz dzunub. Karena orang itu ya mempunyai koleksi amal yang banyak, dosanya sedikit. Lah, supaya koleksi amalnya banyak, dosanya sedikit, itu ya tidak ada lain ya kecuali dengan diperintahkan Allah, dicegah Allah supaya meninggalkan dosa. Para mitra Suara Giri FM, bahwa nanti sebelum orang dimasukkan ke surga atau orang itu masuk ke neraka, itu ada namanya mizan, ada namanya hisab, dimana dengan hisab dan mizan itu dalam rangka untuk menseleksi manusia ya, bahwa si fulan atau seorang hamba ini memang benar-benar amalnya banyak, benar-benar dosanya itu sedikit gitu. Kalau dosanya banyak ya, amalnya sedikit, ya dia harus masuk ke neraka dulu selama dia mati dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalannya. Nah, jadi kan ada orang itu yang masuk neraka itu kan selama-lamanya karena dia mati tidak membawa iman ya, dia menjadi penghuninya neraka. Tapi ada orang yang dimasukkan ke neraka itu ya karena dosanya yang banyak, sedangkan dia mati dengan membawa iman. Masya Allah ya. Walaupun demikian ya mudah-mudahan kita tidak termasuk ya langsung surga, mudah-mudahan. Nah, sekali lagi para mitra Suara Giri, perintah-perintahnya Allah itu tidak berarti dalam rangka Allah ingin memberatkan, membenamkan manusia dengan kesulitan-kesulitan dan ya
masakoh, kerepotan-kerepotan, tidak. Tapi illa dukhula jannatihi, karena Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga, sehingga dengan demikian kita diperintahkan untuk ibadah supaya koleksi amal kita banyak. Di satu sisi, di sisi yang lain dosa kita berkurang, karena setiap ibadah dan ketaatan kepada Allah itu memiliki dua konsekuensi sekaligus. Apa itu maknanya? Ketika kita sholat, maka sholat kita ini di satu sisi menambah pundi-pundi amal kebaikan, di sisi yang lain mengurangi dosa gitu loh. Satu amal efeknya dua, tambah kebaikan berarti tambah timbangan di satu sisi, yang kedua mengurangi khilaf, mengurangi dosa, mengurangi kesalahan-kesalahan dan dosa itu. Jadi gitu para mitra Suara Giri. Maka kalau kemudian tadi disampaikan ya dalam wasiatnya Rasulullah tadi itu, ya, siapa orangnya yang duduk, ya, siapa orangnya yang duduk di tempat duduknya hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit, ya. Habis sholat subuh, ya, dia duduk di sajadah, ya, tidak hanya duduk, ya, membaca Al-Quran, berzikir, berwirid, sampai kemudian ketemu dengan waktu syuruk, dia sholat isyraq, ya, itu Allah memberikan pahala yang besar. Ya, Allah memberikan pahala haji dan umroh. Subhanallah. Berapa pahalanya haji dan umroh? Ya, malah dalam hadis yang lain disampaikan hajatan ditulis haji dan umroh tamatan. Ya, sampai Rasul mengulang 3 kali. Ditulis atau dicatat oleh Allah sebagai pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, itu janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, awaid qaraqabatin juga dicatat oleh Allah seolah-olah orang itu mendapatkan pahala memerdekakan budak. Berapa pahalanya orang memerdekakan budak? Ya banyak. Ya, kita sekarang tidak ada perbudakan, ya, tapi ini sering juga dipakai oleh Allah sebagai takaran menggambarkan besar, ya, afdolnya pahala dari seseorang yang menunaikan ibadah tertentu, atau ya dicatat oleh Allah sebagai sodakoh 1000 dinar. Jadi menunggu habis sholat subuh duduk di sajadahnya membaca Al-Quran dan sebagainya sampai ketemu dengan waktu isyraq, ya, sampai ketemu dengan sholat duha, ya, tatlu asyams itu, maka pahalanya luar biasa. Menjadi diberikan oleh Allah, dicatat oleh Allah sedekah 1000 dinar di jalan Allah yang diterima. Ya tentu saja sedekah yang ikhlas. Nah itu. Nah, diteruskan satu lagi. Ya Ali, he Ali. Man, siapa, barang siapa qala, yang mengucapkan atau yang membaca kulla yaumin, pada setiap hari, khamsata ing 5 wa isrina, dan 20, maksudnya 25. Apanya? Marrotan, kelipatannya, pengulangannya. Barang siapa yang setiap hari dia membaca 25 kali. Apa yang dibaca? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Membaca doa itu. Siapa yang membaca doa itu, ya,
Berapa kali? 25 kali dalam setiap hari, ya 24 jam. Maka apa janjinya Allah? Kataba, maka Allah akan mencatat kepada seseorang itu, ya, min auliyaihi, di antara kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini loh kalimat yang enteng sebenarnya, yang mudah diucapkan. Biasanya diajarkan oleh imam ketika sholat berjamaah, habis salam terus istighfarnya begitu, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu subhanallah, pahalanya ternyata luar biasa, dicatat oleh Allah sebagai kekasihnya. Masya Allah, kekasihnya Allah itu bukan orang sembarangan loh. Kekasihnya Allah itu adalah orang yang ya mempunyai makna khusus, ya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita sering cinta kepada Allah, maka orang yang cinta kepada Allah itu belum masuk dalam catatan walinya Allah. Siapa yang masuk dalam catatan walinya Allah? Kalau Allah cinta kepada kita. Mencintai Allah dengan dicintai Allah itu sesuatu, dua hal yang berbeda. Kalau kita cinta kepada Allah itu biasa, tapi kalau kemudian kita dicintai Allah, itulah yang luar biasa. Padahal ya hanya mengucapkan kalimat yang gampang, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, para mitra Suara Giri FM, disinilah letaknya Rahman, ya, Rahimnya Allah Ta'ala. Padahal doa ini sesungguhnya adalah untuk kepentingan kita, memohonkan ampun. Astaghfirullahaladzim, saya mohon kepada Allah yang maha agung, li, untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, dan untuk semua orang muslimin muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Loh, kalau kita perhatikan, doa ini sebenarnya arahnya mendoakan orang manusia sendiri, doa-doa sendiri, tapi Allah memberikan gaji, Allah memberikan pahala. Itu kalau tidak saking sayangnya Allah, murahnya Allah, ya nggak mungkin, para mitra Suara Giri. Oleh karena itu, Masya Allah, mudah-mudahan ya kita ini menjadi orang yang patuh kepada syariatnya Allah. Karena orang yang mengikuti syariatnya Allah itu tidak akan pernah rugi untuk dirinya sendiri, tapi Allah juga masih memberikan pahala kepadanya. Ya, mudah-mudahan para mitra Suara Giri, kita semuanya mampu untuk mengamalkannya, menjadi orang-orang yang selalu taat, patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kembali kepada kita dalam bentuk pahala dan juga kembali kepada kita dalam bentuk kemanfaatan di dunia ini maupun di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a
warzuqna fahma wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekuranganipun nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.